Yarhamukallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Yeni Lestari Ibrahim. Buat kalian semua yang datang di channel YouTube aku, terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya channel aku bisa berkembang. Tolong dan terima kasih. Di video kali ini aku akan membahas tentang proses lahiran anak pertama, karena di video-video sebelumnya aku sudah membahas tentang kontraksi dan proses pembukaan dari awal sampai 10. Kemudian di video kali ini aku akan membahas bagaimana lahiran anak pertama aku, ya. Di video sebelumnya aku sudah jelaskan bahwa dari jam 12 malam itu aku sudah masuk ke ruang persalinan, ya. Kemudian proses lahiran itu terjadi mulai pukul 2 pagi dini hari, karena saat masuk jam 12 setelah dicek oleh bidan ternyata pembukaannya itu belum sempurna sekali, jadi aku harus menunggu dan melakukan proses kontraksi lagi. Memasuki pukul 2 itu pembukaannya udah sangat-sangat sempurna, jadi bidan udah langsung siap siaga untuk melakukan proses lahiran. Dan lahiran aku ini merupakan lahiran normal dan anak pertama. Sebelum lahiran kita diajarkan bagaimana cara melakukan proses lahiran yang baik dan benar, yaitu pertama, posisi tangan itu ada di paha, ya. Jadi si kaki itu dilipat dan dibuka lebar, kemudian tangan kita ada di sela-sela paha. Kemudian pada saat terasa ada kontraksi, kita harus ngeden dengan cara kepala itu diangkat ke atas dan mata kita itu melihat ke perut, ya. Dan pada saat itu kita harus melakukan dorongan, ya. Dorongannya itu seperti dorongan kita mau buang air besar, dorongan seperti itu. Kemudian juga kita harus merapatkan gigi kita, ya. Jadi ngedennya itu bukan berteriak, tapi merapatkan diri kita seperti seperti itu, bukan berteriak. Karena kalau kita berteriak atau menahan dengan bibir kita, bisa-bisa bibir kita akan robek, atau kalau kita berteriak kita akan kehilangan banyak tenaga. Kemudian karena proses kontraksi aku yang mulai sakit itu sudah mulai terasa dari jam 8 atau jam 7 malam, aku sudah mulai kehilangan tenaga. Jadi pada saat itu sedikit susah dan sulit, ya, karena tenaga aku sudah terkuras. Kemudian juga karena prosesnya itu dini hari, jadi sangat ngantuk luar biasa, sampai-sampai orang tua aku membasuh wajah aku dengan air dan memukul aku, bangun, 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 bangun. Mereka seperti itu. Kemudian juga tenaga aku sudah mulai terkuras habis. Kemudian proses ngeden itu ada kalau ada kontraksi. Jadi kalau tidak ada kontraksi, ngeden itu tidak bisa, atau ngeden gimana pun bayi tidak akan keluar, ya. Dan kontraksi aku pada saat proses lahiran itu sedikit sulit. Jadi benar-benar harus dirangsang. Dua bidan memegang payudara aku, kemudian perut aku, baru ada kontraksi. Jadi pada saat kontraksi barulah ngeden. Dan juga pada saat itu nafas aku itu sedikit tidak panjang, jadi prosesnya itu sedikit-sedikit. Ya, harusnya itu ngedennya itu panjang prosesnya, tapi karena nafas aku sedikit, nafas aku pendek, jadinya ngedennya itu sedikit-sedikit gitu, sebentar-sebentar. Setelah proses ngeden berlangsung selama 1 jam, itu benar-benar tidak ada perkembangan karena ngantuk dan juga nafas aku sedikit pendek. Kemudian bidan sampai bilang seperti ini, ibu kepalanya itu sudah kelihatan, sudah keluar, sampai tangan aku diambil oleh bidan dan dipegangkan, dan ternyata memang benar itu kepala dan rambut anak aku itu sudah keluar. Dan aku sudah memegang itu mungkin bidan ingin mengatakan ibu harus benar-benar semangat karena sebentar lagi bayinya akan keluar. Nah, dari situ aku mulai semangat lagi dan aku ngeden dengan sangat-sangat kuat pada saat itu. Kemudian karena prosesnya itu mulai dari jam 2 dan jam 3 itu aku sudah benar-benar kerahkan kekuatan aku, dan akhirnya pada jam 3:20 bayinya keluar. Dan setelah keluar pun
ternyata ada lilitan ya, ada lilitan di leher bayi aku, tali pusarnya di bayi aku, dan mengakibatkan bayi aku itu tidak menangis. Dan pada saat itu aku dan keluarga aku sudah sangat khawatir. Aku sudah bertanya kepada bidan, apa yang terjadi dengan bayi aku, bagaimana dan seperti apa. Bidan bilang ada lilitan. Dan kemudian aku melihat satu bidan melakukan proses pertolongan pada bayi aku, melakukan penyedotan dan lain-lain. Kemudian kurang lebih 3 menit berikutnya baru bayi aku menangis, dan di situ aku sudah bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku dan bayi aku sehat. Bayi aku tidak kekurangan apapun, jarinya lengkap, matanya ada, bibirnya ada, hidungnya ada, telinga ada, dan aku memanjatkan puji syukur kepada Tuhan. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih atas rezeki dan memberikan anak yang sangat-sangat tampan. Kemudian prosesnya tidak berhenti sampai di situ, karena ternyata ada robekan, dan robekannya itu tidak kecil, lumayan besar, dan aku dijahit pada saat itu. Dan pada saat dicek ternyata darah aku berkurang. Pada saat itu bidan menyarankan untuk memberikan teh manis dan minum-minuman hangat kepadaku. Kemudian salah satu saudaraku memberikan minuman, dan pada saat itu aku habis kurang lebih 3 botol besar teh manis yang benar-benar panas, bukan hangat lagi. Kemudian vagina aku dijahit pada saat itu langsung. Dan aku pikir ya sakit, tapi tidak sesakit yang aku bayangkan. Kemudian setelah proses selesai, aku diizinkan untuk beristirahat, dan aku pikir proses persalinan itu tidak sebegitu menakutkan. Ya, awalnya aku takut karena memang ini proses lahiran pertama aku, tetapi setelah aku jalani tidak sebegitu menakutkan. Yang harus kita lakukan adalah benar-benar persiapan yang sesungguhnya, stamina. Kemudian pada saat sebelum masuk ke ruang tindakan, kita harus benar-benar mengisi tenaga kita harus makan banyak. Jangan sampai seperti aku, tenaganya berkurang dan mengantuk. Ya, jadi kita harus istirahat cukup, makan yang banyak, dan juga berdoa yang banyak. Proses persalinannya tidak begitu lama, 1 jam 30 menit kurang lebih, dan bayi keluar dengan sehat, dengan selamat. Dan proses pembukaannya itu dari subuh sampai jam 12 malam. Dan aku pikir itu tidak terlalu lama juga dan tidak terlalu menyakitkan, karena memang rasa sakitnya yang sesungguhnya itu muncul setelah maghrib ya. Setelah maghrib baru rasa sakit yang sesungguhnya itu ada. Jadi proses kontraksinya yang benar-benar yang sakit itu setelah dari maghrib. Tapi aku pikir aku bisa menjalaninya dengan kuat, dengan sabar, karena memang aku sudah mempersiapkannya dari awal, dan juga dukungan dari keluarga. Untuk ibu-ibu muda yang akan segera melahirkan, jangan terlalu risau, jangan terlalu takut, jangan membuat diri kita terbebani, lakukan yang terbaik dan lewati. Aku yakin kita pasti bisa, karena Tuhan memberikan rahmat kepada kita, kepada perempuan. Tuhan tahu bahwa perempuan itu sangat kuat dan kita bisa menjalaninya dengan baik. Terus berdoa dan berjuang, semoga ibu dan bayi bisa melahirkan dengan baik. Terima kasih kalian sudah datang di channel aku. Jangan lupa di subscribe, dan aku bakal lanjut ke video-video nanti selanjutnya tentang olahraga setelah nifas, kemudian juga tentang MPASI dan lain-lainnya. Tolong dukung channel YouTube aku supaya bisa berkembang dengan